Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah para peserta mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai komunitas dan intervensi komunitas. Nah, untuk yang pertama perlu kita pahami dulu apa itu komunitas gitu ya. Nah, komunitas itu adalah a group of people connected by visible and invisible links. Apa artinya? Jadi komunitas itu adalah sekumpulan, sekelompok orang-orang gitu ya, yang mereka itu dihubungkan atau diikat atau merasa terikat sebagai satu kesatuan grup kelompok karena adanya apa? Link itu artinya apa? Ya, jalinan, ikatan atau jejaring yang apa? Terlihat ataupun tidak terlihat, yang tampak maupun tidak tampak gitu. Artinya ada sebuah ikatan yang membuat anggota-anggota di dalam kelompok ini itu merasa sebagai bagian dari sebuah satu kesatuan kelompok, gitu ya. Itu komunitas, gitu ya. Nah, uh, jejaring atau ikatan yang membuat mereka merasa sebagai satu kelompok itu bisa uh, merupakan salah satu atau salah dua, gitu ya, atau bahkan ketiga dari tiga jenis ini ya, yang ada di sini, tiga jenis komunitas ini. Jadi ada yang hanya salah satu, ada yang salah dua, ada yang ketiga-tiganya, gitu ya. Nah, apa tiga jenis ya atau bukan ya aspek dari komunitas itu yang membentuk komunitas itu apa sih? Linknya itu tadi ya, jaringannya, ikatannya. Ada yang komunitas yang terikat karena adanya ikatan geografis, disebut dengan geographic community. Karena satu lokasi, jadi komunitas pesisir pantai utara misalnya, atau komunitas apa pemukiman sebelah pemukiman sisi selatan, atau komunitas perumahan X misalnya gitu ya. Jadi diikat oleh karena ada ikatan geografis gitu ya. Kemudian ada juga komunitas yang mereka diikat oleh adanya ikatan kesamaan kepentingan, kesamaan minat, kesamaan hobi gitu ya. Gitu ya. Atau misalnya kalau dalam bidang kesehatan misalnya nanti misalnya ada atau psikologi misalnya itu kan ada komunitas misalnya penyintas bencana misalnya atau komunitas penyintas kanker misalnya gitu ya. Jadi kelompok-kelompok orang yang mereka membentuk satu kesatuan kelompok karena adanya kepentingan yang sama, karena sesama penyintas bencana gitu ya, atau sesama penyintas penyakit tertentu, penyakit kanker atau bahkan penyintas gangguan jiwa misalnya gitu ya. Atau komunitas orang tua dengan anak autis misalnya, komunitas orang tua anak autis gitu ya misalnya gitu ya. Jadi mereka punya kepentingan, minat, hobi yang sama gitu ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya mereka itu komunitas itu diikat oleh karena adanya kesamaan profesi, profesional ya. Di komunitas profesi. Komunitas misalnya sesama pekerja migran. Nah, migran, pekerja migran itu selain karena adanya kesamaan interest ya, tapi juga kan ada kesamaan skill pekerjaan gitu ya. Jadi itu professional community gitu ya. Nah, mengapa penjelasan mengenai definisi komunitas dan juga jenis komunitas ini penting? Karena ini harus kita pahami agar kita paham kira-kira nanti siapakah komunitas yang harus gitu ya, yang pantas dan bisa dijadikan sebagai target gitu ya, target untuk intervensi. Jadi komunitas yang menjadi target intervensi yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus bisa menentukan ini komunitas apa? Apakah geographic community, apa community of interest, atau professional community, kira-kira gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada yang mereka itu ya selain
community of interest, tapi mereka sebenarnya juga terikat sebagai komunitas karena adanya kesamaan geografis misalnya. Tapi kan kita harus menentukan dulu kita kecenderungannya komunitas itu komunitas yang lebih ke apa, yang interest, profesional, atau yang geografik gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada yang irisan juga gitu ya, dari salah dua atau bahkan ketiganya gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini apakah yang dimaksud dengan intervensi komunitas gitu ya. Jadi kalau kita sudah paham apa itu komunitas, maka kemudian kita mencoba memahami intervensi untuk komunitas itu, gitu ya. Dan kenapa harus ada intervensi komunitas itu, gitu ya. Nah, jadi intervensi komunitas itu adalah suatu upaya. Jadi yang namanya intervensi itu kan kalau kita artikan secara harfiah kan ya apa? Ya campur tangan gitu ya. Jadi intervensi itu upaya untuk apa? Melakukan campur tangan. Apa istilahnya? Ya ikut ikut campur gitu ya. Ikut campur gitu ya. Itu secara harfiahnya gitu kan ya. Kalau yang kita pahami. Tapi yang dimaksudkan intervensi komunitas di sini adalah upaya yang memang sama ya, seolah-olah dalam tanda kutip ya campur tangan ya. Jadi intinya upaya yang dilakukan untuk apa? Melakukan perubahan. Tapi di sini yang dimaksudkan perubahan adalah mengubahnya itu adalah perubahan sosial yang sifatnya terencana. Jadi upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan di suatu lingkungan masyarakat, dalam hal ini ya komunitas itu ya, yang mana upaya-upaya perubahan ini itu ya terencana, by design, tidak asal-asalan gitu ya. Gitu ya. Kan ya sudah well planned gitu ya, sudah direncanakan dengan baik gitu ya. Dan di situ punya tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Yaitu mencapai taraf social welfare, kesejahteraan sosial tertentu atau social well-being-nya gitu ya. Jadi upaya perubahan sosial, jadi melakukan perubahan sosial yang by design gitu ya, tidak asal-asalan gitu ya, tidak ngawur gitu ya, dan punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan, meningkatkan atau mencapai yang namanya taraf kesejahteraan sosial bagi komunitas tersebut agar mereka lebih baik lah gitu ya. Kalau dalam hal ini karena kita sudut pandang psikologi berarti agar mereka mencapai kesejahteraan psikologis tertentu gitu ya. Itu. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga gitu ya, yang perlu kita perhatikan terkait definisi ya atau aspek penting dari intervensi komunitas adalah yang melakukan ya, pelakunya, aktornya. Siapa aktor intervensi komunitas itu? Aktornya adalah ya kita bisa sebutnya ya agen perubahan gitu ya. Change agent gitu ya. Jadi pelaku-pelaku perubahan, jadi agen perubahan. Nah, pelaku-pelaku perubahan ini siapa gitu ya? Ya kalau dari komunitas itu dari komunitas itu langsung itu biasanya sulit ya. Kenapa ya? Karena komunitas itu kan mereka biasanya belum menyadari atau bahkan tidak menyadari apa yang menjadi permasalahan mereka dan mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk apa mengubah kondisi mereka agar mereka lebih sejahtera gitu ya. Sehingga perlu yang namanya agen. Agen itu dari luar komunitas itu. Nah, dalam hal ini nanti harapannya adalah ya kita misalnya sebagai ilmuwan psikologi gitu ya, bisa berkontribusi sebagai agen ini, agen perubahan ini untuk melakukan perubahan sosial yang terencana tadi agar bisa tercapai kesejahteraan sosial di komunitas yang kita targetkan, yang akan kita intervensi itu sehingga mereka kondisinya lebih baik gitu ya. Nah, walaupun tentunya nantinya gitu ya harapannya yang lebih baik nanti ya ke depannya yaitu bagaimana agar kita misalnya ya sebagai agen perubahan itu ketika nanti melakukan intervensi itu harusnya melakukannya secara partisipatif. Nah, maksudnya partisipatif apa? Artinya melibatkan orang dalam, melibatkan secara aktif peran dari orang-orang yang berasal dari komunitas itu sendiri, sehingga mereka sebagai anggota
komunitas itu mereka benar-benar bisa memahami sendiri, menyadari sendiri, bisa menganalisis sendiri apa yang menjadi permasalahan dan penyebabnya yang ada dalam komunitas mereka, dan kemudian mereka juga bisa diajak bersama-sama untuk merancang, bahkan ya merancang uh, program dan sampai metode intervensinya gitu ya. Itu tuh malah lebih lebih ideal lagi gitu. Artinya dengan metode yang partisipatoris atau partisipatif gitu ya. Tapi itu nanti ya kita jelaskan lah nanti ya di pertemuan selanjutnya itu. Tapi intinya di sini intervensi komunitas itu butuh yang namanya agen. Nah, agen perubahan ini itu biasanya memang berasal dari luar gitu. Tapi dalam keberlanjutannya, untuk menjaga keberlanjutannya itu perlu dilakukan upaya-upaya yang partisipatif tadi, melibatkan orang dalam, sehingga keberlanjutannya bisa dilakukan sendiri gitu ya oleh orang-orang dari komunitas itu gitu ya, sehingga tidak tergantung pada orang luar gitu ya itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang aspek yang perlu dipahami dari intervensi komunitas ini ya adalah sasarannya gitu ya, target perubahannya. Sasaran perubahannya itu tidak hanya satu level itu ya. Jadi targetnya tidak hanya dalam satu hal tertentu, tapi targetnya langsung menyasar semua. Jadi menyeluruh gitu ya ibaratnya. Tidak hanya menyasar satu dua orang gitu. Tidak hanya menyasar satu bagian dari komunitas itu, tapi menyasar sampai bahkan melakukan perubahan kebijakan bahkan misalnya gitu ya. Nah, maka di sini ada istilahnya level-level gitu ya. Level dari perubahan yang menjadi target itu ada level mikronya. Mikronya itu ya bisa nanti saya jelaskan ya, nanti ada level-level di pertemuan selanjutnya ya. Ya ini sekilas saja sebagai gambaran. Ya level mikro itu misalnya level ya keluarga gitu ya. Itu level mikro. Kemudian level meso ya level misalnya satu RT gitu ya. Nah, kalau level atau satu desa itu gitu ya. Kemudian kalau level makro itu sampai pada melakukan perubahan kebijakan. Jadi misalnya ternyata permasalahan di eh, pemukiman kumuh ini ya karena adanya kebijakan yang tidak berpihak. Itu kita sampai pada melakukan upaya advokasi kebijakan. Jadi intervensi ini sampai tuntas pokoknya gitu ya. Jadi ketika kita mengurai permasalahan itu dan kita coba cari penyebabnya, ternyata penyebabnya itu tidak hanya karena persoalan di tingkat mikronya, di tingkat keluarganya, atau bahkan di tingkat misalnya 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 di tingkat komunitas itu sendiri, tapi juga karena adanya kebijakan tingkat makro. Di atas masyarakat itu ada yang namanya ya makro itu ya struktur sosial, struktur politik yang memang kebijakan politik, ekonomi itu kebijakan sosialnya tidak berpihak pada masyarakat tersebut, tidak memberikan dukungan bagi masyarakat tersebut, sehingga maka kita harus melakukan ya intervensi kebijakan yang nantinya berpihak pada komunitas itu agar mereka bisa mendapatkan dukungan untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ya sudah, jadi levelnya semuanya, semua level ya, ini yang dimaksud dengan ya banyaknya sasaran atau target perubahan itu. Jadi perubahan yang menyeluruh, tuntas gitu ya. Gitu, mulai dari level mikro sampai makro gitu ya. Tapi nanti gambaran tentang mikro, makro, meso itu ya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kemudian ini yang perlu kita pahami juga adalah terkait dengan indikator perubahan gitu ya. Kalau tadi kan target, sasaran ya, sasaran perubahannya level-levelnya itu tadi ya. Nah, kalau ini indikator perubahan apa sih yang diubah dari komunitas itu? Apanya yang diubah yang menjadi indikator ya bahwa oh iya ada perubahan. Nah, indikator perubahannya apa? Bahwasanya oh iya ada perubahan
yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu kan harus ada indikatornya ya, yang jelas itu. Ketika kita misalnya nanti kita merancang ya, mau merancang program intervensi, nantinya harus ada indikator perubahan yang jelas gitu ya. Bahwasannya program intervensi yang kita buat ini, yang kita rancang dan akan kita laksanakan ini nantinya ketika dianalisis, oh iya ternyata memang benar-benar ada perubahan. Nah, indikator perubahan itu apa? Nah, di sini ada level-level gitu ya. Ya. Ini dari yang atas ini model piramida terbalik ya. Kenapa piramida terbalik? Karena ya kalau yang atas ini lebih gampang, kalau yang paling bawah itu yang lancip itu semakin lancip itu yang justru lebih sulit gitu ya. Gitu ya. Yang puncaknya justru, jadi puncaknya ada di bawah gitu ya. Itu, ujungnya itu. Nah, jadi kalau yang indikator perubahan yang paling ya dasar gitu ya, yang lumayan mudah gitu biasanya gitu ya, dalam intervensi itu indikator yang pengetahuan. Jadi kita ingin melakukan perubahan dalam hal pengetahuan, pengetahuan komunitas mengenai suatu persoalan. Misalnya pada misalnya kita target dari intervensi itu adalah pada komunitas apa atau objek ya, subjek intervensinya adalah komunitas penyintas apa eh, penyintas kanker misalnya gitu ya. Maka ya sudah kita untuk level pengetahuan ya kita cuma memberikan apa misalnya penyuluhan misalnya ya, penyuluhan mengenai cara mencegah kanker, kemudian atau cara merawat ya agar kanker itu tidak semakin parah gitu ya. Perawatan yang sederhana yang tidak perlu sampai ke medis misalnya gitu ya. Sehingga sehari-hari mereka bisa lebih paham bagaimana cara merawat dirinya, merawat keluarganya gitu misalnya gitu ya. Ya itu pengetahuan, kemudian keyakinan ya, belief. Belief itu keyakinan. Keyakinan dalam ini maksudnya ya eh, kadang ada yang misalnya kalau eh, mengenai misalnya komunitas apa caregiver pak gangguan jiwa misalnya. Jadi caregiver itu orang-orang yang merawat anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa. Nah, misalnya orang-orang yang menjadi caregiver ODGJ ya orang dengan gangguan jiwa itu kadang mereka memiliki keyakinan bahwasannya kalau mereka eh, ketika apa istilahnya mengarahkan yaitu anggota keluarganya itu misalnya anaknya yang mengalami gangguan jiwa itu yaitu tidak hanya ke psikiater misalnya gitu ya tapi juga kadang sampai ke ya pengobatan-pengobatan alternatif gitu ya misalnya ya padahal ya sebenarnya pengobatan alternatif apa itu apa ya ya kan tidak ilmiah gitu ya tidak ilmiah gitu karena gangguan jiwa itu ya penyebabnya bukan karena setan atau apa tapi ya karena ada persoalan yaitu persoalan mental tentu dan itu ya yang bisa mengatasi ya harusnya ya psikiater nanti juga bisa bekerja sama dengan psikolog kan gitu ya itu nah itu kita perlu memberikan apa semacam ya penyuluhan psikoedukasi gitu ya sehingga keyakinan mereka tentang hal-hal yang mungkin kurang pas atau keliru gitu ya, itu bisa berubah gitu ya. Itu tujuannya itu menantang keyakinannya, mengubah keyakinannya itu agar eh, yang keliru-keliru itu bisa diubah gitu ya dan hilang gitu ya. Kemudian yang lebih sulit lagi ya, semakin semakin ke bawah semakin sulit ya. Sikap, mengubah sikapnya. Indikatornya adalah perubahan dari segi sikap. Nah, sikapnya ini, waduh, bagaimana nih ya sikapnya ini ya? Ini kalau tapi harapannya seperti ini ya urutannya dari pengetahuan keyakinannya kalau sudah berubah harapannya nanti bisa berlanjut nanti bisa mengubah sikapnya gitu ya. Jadi kalau yang pengetahuan sama keyakinan itu letaknya di kognitif ya, jadi aspek kognitifnya yang kita ubah gitu ya. Kemudian kalau sikap, nah sikap itu letaknya di apa? Afektifnya gitu ya. Jadi sikapnya itu eh, ya suka tidak suka terkait dengan emosinya juga ya emosi afeksinya itu
Ya, itu sikap gitu ya. Oh saya tidak setuju, nah setuju tidak setuju, nah itu sikap gitu ya. Jadi setelah pengetahuannya, keyakinannya itu sudah benar gitu ya, berubah menjadi lebih baik. Nah, maka sikapnya kemudian berubah gitu ya. Awalnya setuju menjadi tidak setuju, atau awalnya tidak setuju menjadi setuju gitu ya. Awalnya tidak suka menjadi suka, atau sebaliknya awalnya dia tidak suka menjadi suka gitu ya. Tergantung apa yang memang kita uh, inginkan ya, perubahan itu tentang apa kan itu ya. Kemudian ketika sikap ini berubah, maka kemudian harapannya niat atau intention. Jadi intensi ini masuk aspek konatifnya ya. Konatif ya. Konasi itu ya niat ya, kehendak untuk berperilaku, tapi belum sampai perilaku nyatanya ya. Gitu. Nah, ini harapannya bisa itu ya. Nanti sampai dengan metode tertentu ya, yang bisa ya biasanya pakai simulasi, terus kemudian ya misalnya psikodrama atau misalnya dengan modeling misalnya, akhirnya itu nanti menghasilkan intensi yang kuat untuk berperilaku, untuk memunculkan perilaku yang memang diharapkan dari intervensi itu gitu ya. Tidak hanya berhenti pada sikapnya. Soalnya walaupun sikapnya misalnya sudah sesuai, misalnya harusnya yang kita harapkan sikapnya misalnya orang-orang yang ada di lingkungan yang di situ, misalnya lingkungan tetangga yang di situ ada orang dengan gangguan jiwa misalnya. Selama ini sikap masyarakat itu ya cenderung ya negatif gitu ya, atau salah memahami atau bahkan menjauhi orang dengan gangguan jiwa itu ODGJ misalnya gitu ya, dan perilakunya bahkan negatif gitu ya, dan atau bahkan pengetahuan keyakinan juga negatif terhadap ODGJ itu ya. Maka kita ubah pengetahuannya, keyakinannya melalui cara-cara tertentu, kemudian kita ubah sikapnya gitu ya. Kemudian harapannya dari situ intensi untuk berperilaku itu juga berubah gitu ya. Ya. Jadi perilakunya harapannya berubah. Tapi di sini masih level intensinya yang kita ubah. Tapi biasanya intensi ini sekaligus tujuannya kita, indikatornya adalah kita arahkan ke perubahan perilakunya sekaligus gitu ya. Jadi setelah intensi kemudian ya perilaku nyatanya dimunculkan gitu ya. Ini yang terakhir nih, behavior, perilaku nyatanya. Jadi bukan sekedar niat intensi, tapi perilaku nyatanya dimunculkan gitu ya. Nah, ini yang paling sulit ya. Itu perlu proses yang cukup panjang gitu ya, intervensi yang cukup panjang dan lama gitu ya. Dan harus benar-benar komprehensif gitu ya, konten yang program intervensi kita itu, sehingga benar-benar bisa mengubah sampai perilakunya gitu ya. Misalnya perilaku dari masyarakat sekitar yang memang misalnya agak peyoratif ya, atau negatif terhadap ODGJ gitu misalnya. Maka kemudian itu kita arahkan untuk biar bisa berubah mereka perilakunya, sikapnya itu lebih positif gitu ya. Ketika mereka misalnya biasanya agak menjauh, sekarang justru membantu, kemudian atau bahkan ya ikut merawat bahkan kan gitu. Itu indikator perubahan dari perilaku yang nyata, kan kelihatan ya perilaku nyata itu. Oh awalnya mereka nggak mau bergaul, akhirnya sekarang yang mau bergaul gitu kan ya, mau bertemu gitu ya. Terus ya ekspresi mukanya misalnya kan kelihatan gitu ya, misalnya gitu ya. Atau cara memperlakukan, nah itu kan bisa kelihatan itu berubah atau tidaknya kan itu ya. Itu indikator perubahan. Jadi kita harus bisa menentukan nanti ketika merancang program intervensi itu kira-kira ini menyasar atau target indikator perubahan itu sampai mana gitu ya. Kita mau menyasarnya itu hanya sampai pengetahuan dan keyakinannya kah, atau sampai sikapnya, atau sampai niatnya, atau bahkan sampai perilakunya gitu ya. Dan itu nanti juga harus diukur dengan yaitu program intervensinya seperti apa gitu ya. Jadi harus selaras antara jenis programnya, konten programnya dengan
target indikator perubahannya gitu. Karena target indikator perubahan tertentu itu mengharuskan adanya jenis dan konten program intervensi tertentu gitu ya. Kalau hanya menyasar pengetahuannya ya cukuplah misalnya tadi ya dengan penyuluhan gitu. Dan kalau keyakinannya misalnya ya psikoedukasi ya cukup gitu ya. Tapi kalau menyasar sampai sikapnya, sampai perilakunya misalnya, waduh itu butuh program intervensi yang tidak cukup kalau sekedar psikoedukasi gitu ya. Gitu. Harus ada tambahannya misalnya gitu ya. Untuk bahkan misalnya nanti mengukur perubahan itu misalnya. Apakah perilakunya memang benar-benar berubah atau tidak, itu cara mengukurnya gimana. Gitu ya. Tuh. Nah, kemudian tadi kan kita sudah melihat tadi ya sudah saya jelaskan ya tentang taraf kesejahteraan sosial yang ingin dicapai melalui intervensi komunitas ini. Ya, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu sebenarnya apa sih? Ya, lebih detailnya ini ya di sini. Ini mengutip Midgley tahun 95 ini ya. Jadi yang dimaksudkan dengan kesejahteraan sosial, social welfare gitu ya. Social well-being-nya itu adalah ini. Jadi tingkat atau derajat yang bisa dikelola gitu ya, yang bisa dimanage, yang bisa diatasi dari permasalahan sosial itu. Jadi sejauh mana atau pada tingkatan seperti apa permasalahan sosial itu bisa diatasi, bisa dikelola, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya permasalahan sosial itu ibaratnya kalau diangkakan itu misalnya jumlahnya 10 misalnya gitu ya, 1 sampai 10 dibuat tingkatan itu ya, 1 sampai 10. Jumlahnya tingkatannya 10. Nah, kemudian kita lakukan intervensi itu. Nah, sehingga permasalahan sosial ini ketika kita lakukan intervensi, maka harusnya itu menurun menjadi berkurang ya, berkurang menjadi 7 misalnya gitu ya. 7 atau bahkan menjadi ya 2 atau bahkan 0 misalnya gitu ya. Itu maksudnya itu tingkatan derajat di mana permasalahan sosial itu sejauh mana bisa diatasi gitu ya. Di dalam komunitas itu gitu ya. Itu maksudnya itu ukuran dari kesejahteraan sosial itu ya. Ukuran dari kesejahteraan sosial adalah sejauh mana permasalahan itu bisa diatasi. Kemudian yang kedua, ukuran dari kesejahteraan sosial itu adalah seberapa banyak kebutuhan mereka itu bisa dipenuhi. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan komunitas itu apa? Ya, sejauh mana atau seberapa banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi. Itu ukuran dari kesejahteraan sosial. Karena ini terkait kebutuhan ini tidak harus misalnya kebutuhan dalam hal fisik atau kebutuhan finansial ya, atau kebutuhan misalnya apa logistik sembako apa bukan gitu ya, tapi ya tergantung kalau kita psikologi kan berarti memenuhi kebutuhan yang terkait dengan ya aspek psikologisnya, kebutuhan psikologisnya terkait pengetahuan apa tadi itu ya keyakinannya apa, nah itu apa kebutuhan itu bisa dipenuhi sebanyak apa, apakah hanya pengetahuannya, apakah hanya keyakinannya, atau sampai pada perilakunya gitu ya. Tuh. Kemudian ukuran dari kesejahteraan sosial di sini adalah yang ketiga, yaitu seberapa besar kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat itu untuk apa? Meningkatkan taraf kehidupannya gitu ya. Dan sejauh mana kesempatan meningkatkan taraf hidup ini itu bisa diperluas pada berbagai lapisan masyarakat. Maksudnya lapisan masyarakat ini kan misalnya ada anak-anak itu misalnya kan lapisan ya, ada lapisan masyarakat atau lapisan komunitas itu ada anak-anak, remaja misalnya itu ya, kemudian dewasa muda, kemudian ada lansia misalnya gitu ya. Atau lapisan masyarakat itu bisa diartikan sebagai kelompok ya, ada kelompok misalnya RT ini, RT 2, nah itu itu ukuran lapisan atau kelompok masyarakatnya itu. Nah, yang dimaksud kesejahteraan sosial ini ya seberapa banyak masyarakat yang bisa dijangkau dan mendapatkan manfaat dan mereka itu bisa berubah gitu loh.
dari ukuran banyaknya masyarakatnya, banyaknya anggota komunitas itu yang bisa diubah, kira-kira gitu ya. Jadi banyaknya orangnya, banyaknya masyarakat atau komunitas anggota komunitas yang bisa berubah dengan apa? Dengan program intervensi yang dilakukan itu. Itu ukuran kesetaraan sosial. Jadi yang pertama adalah sejauh mana atau seberapa banyak permasalahan sosial yang bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah seberapa banyak kebutuhan itu bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah seberapa banyak anggota komunitas itu yang apa? Mendapatkan atau berubah gitu ya, atau mendapatkan manfaat dari program intervensi itu. Gitu ya, itu ukuran kesejahteraan sosial yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.